Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 3? Yuk disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar menghargai keberagaman. Pada tema 7 subtema 1. Muatan pelajaran PPKN KD 3.3. Anak-anak hebat, setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan ciri tersebut menimbulkan keberagaman anggota keluarga di rumah. Ada perbedaan kebiasaan, karakter atau sifat, kegemaran, dan lain-lain. Salah satu contoh keberagaman di rumah yaitu perbedaan makanan kesukaan, atau lebih dikenal dengan makanan favorit. Walaupun ada perbedaan, semua anggota keluarga tetap harus saling menghargai agar tercipta keluarga yang rukun, tentram, dan saling menyayangi. Sekarang amati gambar berikut ini ya anak-anak hebat. Lani, Dayu, dan Siti memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan. Namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani dari cerita tersebut, anak-anak hebat? Perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani dari cerita tersebut yaitu: Siti menikmati buah saat minum susu rasa stroberi. Jadi buah yang dinikmati Siti dalam bentuk susu. Sedangkan Dayu menikmati buah saat makan kue, yaitu bolu pisang. Dan Lani suka makan buah secara langsung, yaitu makan buah apel. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Anak-anak hebat, setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional yang berbeda-beda. Setiap makanan tradisional memiliki cita rasa yang berbeda. Oleh karena itu, dalam keluarga bisa terdapat perbedaan kegemaran makanan tradisional. Contohnya, ibu menyukai rasa pedas rendang dari Padang. Ayah lebih menyukai rasa manis pada nasi gudeg dari Yogyakarta. Keberagaman makanan tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia ya anak-anak hebat. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikannya. Pagi ini, Udin dan teman-teman memakai pakaian daerah. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Nah, Dayu memakai pakaian adat Bali. Benny memakai pakaian adat Manado.
Siti memakai pakaian adat dari Padang. Lani memakai baju Tionghoa. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Dan Edo memakai baju dari Papua. Mereka juga membawa makanan khas dari daerah masing-masing ya anak-anak hebat. Dayu membawa sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Udin membawa combro dari Sunda. Dan Edo membawa kue sagu dari Papua. Sekarang amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut ini ya anak-anak hebat. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian berikut ini? Yang pertama, pakaian adat dari Sulawesi Utara. Lalu yang kedua, pakaian adat dari Sumatera Barat. Selanjutnya, pakaian adat dari Sumatera Utara. Dan yang terakhir, pakaian adat dari Jambi. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Sekarang amati gambar berikut ini ya anak-anak hebat. Pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman negara kesatuan Republik Indonesia? Iya, pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman NKRI. Lalu, apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Sangat penting ya anak-anak hebat. Dengan menghargai keragaman, kita dapat menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Anak-anak hebat di dalam keluarga juga terdapat perbedaan sifat dan kemampuan atau keterampilan. Perbedaan-perbedaan tersebut memiliki banyak manfaat. Berikut contoh manfaat keberagaman di rumah. Yang pertama, anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga. Lalu yang kedua, anggota keluarga dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Yang ketiga, perbedaan kemampuan dalam keluarga bermanfaat ketika kita bekerja sama. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan yaitu tetap menghargai dan menghormati teman walau berbeda kebiasaan dan kesukaan. Lalu tidak memaksakan kehendak atau keinginan terhadap teman. Saling tolong-menolong, baik dalam bergaul dengan setiap teman, dan mengutamakan sikap tenggang rasa dan toleransi dalam berteman. Anak-anak hebat, setiap anggota keluarga dapat memiliki kebiasaan,
sifat-sifat dan ciri-ciri yang beragam. Untuk menyikapi keberagaman di rumah diperlukan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa artinya menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Dengan sikap tenggang rasa, kehidupan di rumah menjadi rukun dan harmonis. Kita juga dapat mengatasi segala permasalahan dengan baik, dan anggota keluarga pun dapat terhindar dari perselisihan. Sekarang perhatikan beberapa contoh sikap berikut ini ya anak-anak hebat. Tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut ini. Yang pertama, sikap yang perlu ditiru jika terdapat perbedaan yaitu muncul sikap tenggang rasa. Lalu yang kedua, dengan adanya perbedaan maka akan memperkaya wawasan. Selanjutnya, kita akan menghargai perbedaan tersebut. Kemudian, sikap yang perlu kita tiru lagi yaitu memahami perasaan orang lain dan saling melengkapi satu sama lain. Lalu, sikap yang perlu dihindari jika terdapat perbedaan yaitu yang pertama, tidak mau bersatu. Kemudian, memaksakan kehendak. Berbeda pendapat. Sebenarnya berbeda pendapat itu boleh ya anak-anak hebat. Yang penting adalah akhir dari berbeda pendapat itu. Jika kita bisa menerima perbedaan, maka tidak akan masalah. Tetapi jika kita tidak bisa menerima perbedaan tersebut, maka akan memicu pertengkaran, sehingga terjadi perang antar suku bangsa. Nah, kesimpulannya di sini yaitu sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sedangkan sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.